Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Rusdi Maulana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utamanya. Tersangka pencurian sepeda motor di 10 lokasi di Ogan Komering Ulu terpaksa ditembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Ratusan petani bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menggelar demo di kantor Badan Pertanahan Sumatera Selatan. Mencegah hutan gundul, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan bersama masyarakat menanam berbagai jenis pohon di kawasan Marga Satwa Dangku, Kabupaten Musi Banyuasin. Ia mengawali informasi pertama hari ini, tersangka pencurian disertai kekerasan yang menewaskan seorang remaja di kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, diringkus polisi saat akan kabur keluar kota Batu Raja. MS hanya tertunduk saat digiring polisi di Polres Ogan Komering Ulu. Remaja berusia 17 tahun ini merupakan tersangka pencurian disertai kekerasan yang menewaskan RR, tetangganya sendiri yang masih berusia 11 tahun. Tersangka diringkus polisi di Jalan Lintas Sumatera saat akan kabur keluar dari kota Batu Raja. Peristiwa bermula saat tersangka hendak mencuri di rumah orang tua korban di kawasan Simpang Air Pauh, Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, 26 September lalu. Namun upaya pencurian tersebut terpergok korban. Tersangka kemudian memukul korban dengan sebuah kayu. Naas bagi korban, meski sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong. Tersangka MS masuk ke dalam dapur rumah korban, lalu dia berjumpa dengan anak dari korban, yaitu yang bernama Ririn. Dia berteriak, sementara tersangka MS kemudian dia melihat kayu bulat yang berada di dapur, lalu mengambilnya. Kemudian digunakanlah kayu bulat itu untuk memukul anak korban, sehingga Ririn ini langsung tersungkur kesakitan. Ririn dinyatakan meninggal dunia di rumah Santo Antonio Batu. Bersama tersangka, polisi menyita barang bukti kayu yang digunakan untuk memukul korban, 1 unit ponsel, serta uang milik korban. Karena masih di bawah umur, tersangka kini menjalani pemeriksaan di Unit Perempuan dan Anak Polres Ogan Komering Ulu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tersangka pencurian sepeda motor di 10 lokasi terpaksa ditembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Dari tangan tersangka disita sejumlah sepeda motor curian sebagai barang bukti. Berakhir sudah petualangan Sumarmo alias Darmo, tersangka pencurian spesialis sepeda motor di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemuda berusia 22 tahun ini terpaksa ditembak kakinya oleh polisi karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Dalam menjalankan kejahatannya, tersangka selalu seorang diri, bermodalkan kunci letter T, mengincar sepeda motor yang terparkir di rumah-rumah warga dan emperan pertokoan di Kota Batu Raja. Berdasarkan catatan polisi, selama 1 tahun, tersangka telah melakukan aksinya sebanyak 10 kali. Diketahui bahwa saudara S ini sudah melakukan aksi pencurian motor selama dari tahun 2021 sampai 2022 sebanyak 10 TKP. Jadi sangat masyarakat sekali saudara S ini, dan kemudian dengan informasi tersebut kita melakukan pengembangan dan akhirnya kami dapat mengembangkan dan mendapatkan motor sebanyak 7 buah. Bersama tersangka disita 7 unit sepeda motor hasil kejahatannya sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Seorang pengedar narkoba diringkus polisi saat menunggu pelanggannya di Jalan Ki Gede Ing Suro, Palembang. Bersama tersangka disita barang bukti puluhan paket sabu-sabu.
Tersangka Mas Tanik alias Cakuk hanya bisa pasrah setelah ditangkap dan disidik di Polsek Ilir Barat 2 Palembang. Pria 44 tahun ini ditangkap polisi atas dugaan menjadi pengedar narkoba dan sudah sangat meresahkan warga di Ilir Barat 2. Penangkapan tersangka berawal dari laporan masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di tepi jalan Ki Gede Ing Suro, tepatnya di depan lorong Musola Darussalam. Polisi yang melakukan penyelidikan kemudian menyergap tersangka saat menunggu pelanggannya di pinggir jalan. Selain menangkap tersangka, polisi juga menemukan barang bukti 20 paket kecil sabu-sabu yang disembunyikan di kotak rokok milik tersangka. Laporan dari masyarakat bahwa resah dengan adanya tindak laku dari tersangka tersebut, sehingga pada saat mendatangi TKP langsung melakukan pemeriksaan kepada Pak Mas Tanik alias Cangkuk dan didapat 20 paket sabu-sabu kecil yang sudah kita amankan beserta dengan tersangka. Itu sabunya dapat di dalam saku atau gimana? Pada saat kejadian, sementara kita kelihatan pelaku memegang di tangan kiri, namun sempat membuat keselokan di sebelah kiri dan dilihat oleh tim Posnol dan lakukan penggeledahan, ternyata dilempar ke samping kiri, tepatnya ada di selokan untuk dirinya. Di dalam rokok Sampurna jadi. Di dalam. Jadi dia waktu ditangkap mau transaksi bukan? Diduga mau transaksi dia? Iya, benar. Diduga bisnis narkoba ini telah dijalani tersangka sejak 3 bulan terakhir. Polisi akan terus mengembangkan kasus ini, termasuk mencari bandar yang berada di atasnya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi lain, kasus pemecahan kaca truk oleh pengendara motor hingga berujung pengeroyokan di Kota Palembang berbuntut panjang. Pelaku dan korban saling lapor ke polisi. Pemecahan kaca truk oleh pengendara motor hingga berujung pengeroyokan di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palembang pada 26 September 2022 viral di media sosial. Kasus tersebut berbuntut panjang. Pengemudi truk yang menjadi korban serta pengendara motor sebagai pelaku saling lapor ke Polsek Ilir Barat 1. Pada polisi, korban Edi Usman melapor truk yang dikemudikannya dihadang 2 orang berboncengan motor. Salah satu pelaku mengambil batu kemudian melempar kaca truk hingga pecah. Sementara pelaku Ismen mengaku emosi karena motor yang dikendarai bersama anaknya dipepet truk korban saat hendak menyalip hingga terjatuh. Karena truk tidak berhenti, pelaku mengejar sekaligus melempar batu. Tidak terima dengan tindakan pelaku, korban dan beberapa teman mengejar pelaku. Naas, Ismen tidak bisa menghindar dari kejaran sehingga menjadi korban penganiayaan. Terjadi pembegalan, ternyata setelah kami tiba di lapangan, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta di daerah Lubuk Bakung, ada seorang yang berinisial IS beserta anaknya yang mana berada di dalam dam yang merupakan korban 170. Jadi kejadian pembegalan itu tidak benar. Sekilas kita ambil keterangan terhadap korban pada pukul 16.30 kemarin tanggal 26 September 2022. IS beserta anaknya yang menggunakan kendaraan roda 2 jenis Vario ingin menyalip mobil truk milik ED dan HD yang mana truk tersebut sama-sama mengarah ke arah Musi 2. Namun mungkin sang korban atas nama IS ini tidak senang karena disalip oleh kendaraan tersebut, jadi menunjuk-nunjuk ke arah mobil. Mungkin di situ terjadi kesalahpahaman, kemudian mobil dihentikan. Pada saat mobil dihentikan, si pelaku ini atas nama IS mengambil batu yang ada di sekitar TKP di Lubuk Bakung, terus memecahkan kaca truk yang bagian sebelah kiri. Namun kemudian sopir beserta kernetnya yang merupakan anaknya sendiri itu mengejar pelaku yang telah memecahkan kaca tersebut, dan terjadilah pengeroyokan terhadap yang mana korban atas nama IS di TKP. Jadi sempat kita amankan 2 buah besi yang dipakai oleh pelaku sopir truk dan beserta anaknya yang digunakan untuk memukul
korban atas nama IS. Jadi untuk saat ini kita menerima laporan dari IS sebagai korban, yaitu melaporkan bahwasannya pengeroyokan terhadap dirinya. Namun di sisi lain untuk supir truk dan kernet melaporkan IS sebagai pelaku pengerusakan terhadap kaca truknya. Polisi menerima laporan pengeroyokan dengan 3 pelaku, yaitu Edi Usman, Hidayatullah, dan Pandu. Tiganya kini diperiksa di Polsek Ilir Barat 1. Sedangkan kasus pecah kaca dengan laporan sebagai pelaku, yaitu pengendara motor Ismen, masih dirawat di rumah sakit akibat pukulan benda tumpul. Yanuar Ikhrom melaporkan dari kota Palembang. Ya, 2 pejabat Dinas Pertanian Ogan Komering Ulu Selatan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan. Keduanya diduga melakukan korupsi 1,7 miliar rupiah pengelolaan bantuan dana bangunan vertikal dryer padi. Usai pemeriksaan selama hampir 2 jam, penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu atau Oku Selatan akhirnya menetapkan mantan Kepala Dinas Pertanian Oku Selatan Asep Sudarno dan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Oku Selatan Firmansyah sebagai tersangka. Firmansyah langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Muara II, sedangkan tersangka Asep Sudarno tidak dilakukan penahanan. Kedua tersangka diduga melakukan korupsi pengelolaan bantuan dana bangunan vertikal dryer padi berkapasitas 6 ton dan 10 ton untuk 6 kelompok tani di Oku Selatan. Kedua tersangka berperan sebagai pejabat pembuat komitmen serta pejabat pelaksana teknis di Dinas Pertanian Oku Selatan. Akibat perbuatan kedua tersangka, negara rugi 1,7 miliar rupiah. A ini merupakan mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Oku Selatan dulu, yang sekarang menjabat sebagai Kadis Tanaman Pangan. Ya. Itu per hari ini kami keluarkan berdasar surat perintah penyidikan atas nama A dan langsung penetapan tersangka juga atas nama A. Hari ini ditetapkan tersangka, tapi belum ditahan. Dalam kasus perkara pengelolaan bantuan dana bangunan vertikal dryer padi kapasitas 6 ton dan 10 ton pada 6 kelompok tani di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berfokus kepada bangunan rumah untuk mesin vertikal dryer penggiling padi ini. Jadi objek kita penyidikan itu di bangunannya, fokus bangunannya. Itu nama kegiatan yang sedang disidik. Kemudian pasal yang kami terapkan, di mana tersangka F dalam perkara ini, dalam perkara pembangunan rumah untuk mesin vertikal dryer penggiling padi 6 ton dan 10 ton tadi adalah sebagai PPTK. Kedua tersangka melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Penyidik Kejaksaan Negeri Oku Selatan akan terus menyelidiki kasus ini, termasuk kemungkinan ada tersangka baru. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Oku Selatan.